Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Solihun Rahman. Nah, di sini saya akan membahas lagi tentang tugas microcontroller. Kali ini yaitu praktikumnya yaitu ADC. Nah, ADC adalah analog to digital converter. Nah, dalam job sheet ini saya disuruh menerangkan ADC tersebut. Nah, kira-kira dalam ADC nanti kita dapat mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, seperti itu ya kira-kira teman-teman. Nah, kemudian untuk bisa uh, apa ya namanya ya, untuk bisa merangkai kemudian melaksanakan praktikum ini, nah kita pertama-tama kita harus dapat membuat codingannya. Ya, biasanya saya pakai Vision AVR. Kemudian yang kedua yaitu kita menggunakan Proteus untuk rangkaiannya. Nah, sebelum kita ke arah situ, yang ingin pertama kali saya jelaskan yaitu pada jobset kali ini yaitu codingannya terlebih dahulu. Nah, codingannya kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini seperti biasa saya menggunakan koefisien AVR. Nah, di sini ada di bawah include ini ya, selain delay dan atmega 8535 untuk menginisialisasi ya, untuk menginisialisasi delay dan atmega yang kita buat. Nah, di sini ada define ADC. Nah, ini fungsinya untuk mendefinisikan tipe ADC. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk caranya kita bisa men-settingnya itu kita ke file, kemudian new project, kemudian kita yes saja. Oke. Nah, di sini nanti ada settingan ADC lah intinya. Nah, agak lama ya teman-teman, saya jelaskan terlebih dulu karena memang ADC ini ada. Nah, di sini kita enable saja. Nah, di sini sudah ada defaultnya. Nah, kalian bisa pilih sesuai dengan kalian mau seperti itu. Nah, di sini ada menggunakan 8 bit. Nah, seperti itu ya kira-kira. Oke, kita lanjut ke ADC dulu ya. Ini adalah perintah dari job sheet seperti ini. Di sini ada unsigned char read ADC untuk mendeklarasikan variabel ADC untuk membaca agar ADC-nya dapat terbaca dalam Proteus nanti. Nah, kemudian di sini ada void main, itu adalah fungsi main seperti biasa. Nah, di sini ada DDRC, ini untuk mengaktifkan port C, kemudian port C aktif high. Kemudian di sini ada inisialisasi register ADM UX, kemudian ada inisialisasi register ADC SRA, kemudian ada inisialisasi flag pada register SFIOR ini ya. Kemudian ada while. Nah, while-nya ini di sini ada ADC DT sama dengan read ADC. Nah, ini fungsinya untuk mengambil hasil konversi. Nah, nanti kan kita bisa mengkonversikan dalam bentuk biner, kemudian hexa dan lain sebagainya, tergantung perintah kita nanti. Nah, di port C ini ada ADC DT untuk ditampilkan ke LED. Nah, nanti keluarannya itu berupa LED ya teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian dalam tugas kali ini saya juga diperintahkan untuk istilahnya klien lah. Ada 2 klien yang meminta yang pertama itu kliennya meminta ketika ada tegangan sekitar 2,5 volt itu nanti ada LED yang menyala, satu LED menyala. Terus kemudian kalau 3 volt itu ada 2 LED yang menyala. Nah, seperti itu. Kemudian permintaan kedua seperti ini. Nah, seperti ini. Bedanya itu di while-nya ya teman-teman. Di while-nya kalau yang pertama kita menggunakan if else. Nah, di sini ada if else untuk membaca hasil bilangan konversi desimal 2,5 volt. Nah, ini seperti ini. Kemudian untuk ketika 2,5 volt nanti yang nyala yaitu LED yang kuning. Kemudian yang 3 volt itu LED yang hijau. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian perintah yang kedua yaitu
membaca hasil konversi bilangan desimal 253 mati. Nah, ini nanti bisa di apa namanya, kita lihat di simulasi saja. Kemudian kita pakai else if. Nah, kalau tadi if else karena dibalik menjadi else if, ini sama. Nanti ini pakai LDR teman-teman. Nah, LDR ini nanti fungsinya untuk ini termasuk sensor cahaya teman-teman. Nah, ketika mati nanti maka yang akan nyala itu yang kuning. Kemudian ketika redup atau berada di tengah-tengah antara mati dan terang, maka LED yang merah akan menyala. Kemudian apabila terang, maka LED hijau yang menyala. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, fungsi else di sini adalah untuk membaca hasil konversi bilangan desimal selain 253, 170 dan 12 gitu ya teman-teman. Nah, ini angka-angka ini adalah angka-angka di mana kondisi bit pada 253 nanti akan mati, terus kemudian 170 atau berada di tengah-tengah, dan 12 itu berada di posisi terang. Nah, langsung saja kita praktekkan dalam Proteusnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita pertama-tama masukkan dulu file hex yang pertama, yaitu jobsheet 6 sesuai dengan perintah jobsheet ya kan. Di sini di ADC microcontroller. Nah, di sini kita bisa praktekkan. Nah, oke. Nah, saya lompat dulu ya teman-teman. Nah, di sini kan kalau dari 5 ya, 5 itu berarti itu ada 255, jadi semuanya menyala LED-nya. Nah, kemudian untuk keterangan dari jobsheet itu sendiri sebenarnya itu dari 0,5 sampai 5. Nah, karena itu akan memakan waktu yang banyak, nah mungkin kita paskan di angka 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya teman-teman. Nah, kita langsung ke angka 4. Coba 4 nanti nyalanya akan seperti apa teman-teman. Nah, seperti ini pada LED ke 3, 4, dan 7, 8. Nah, seperti itu teman-teman yang menyala. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Kemudian lanjut ke ketiga, yaitu yang ketiga atau 3 volt. Ketika adanya 3 volt, kita masukkan ke 3 volt ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 volt, maka LED pertama, keempat, kelima, dan ke-8 akan menyala. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut ke 2 volt. Gimana 2 volt? Nah, 2 volt itu seperti ini. Nah, seperti ini, yaitu LED yang ke-2, ke-3, ke-6, dan ke-7. Seperti itu teman-teman. Jadi ini sesuai masukannya maka akan seperti ini. Nanti dalam laporan saya nanti akan ada itu menunjukkan angka berapa, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pada praktikum kali ini kan ini tadi kan 2 volt. Nah, 2 volt itu bisa dikatakan 011001110. Nah, itu menunjukkan bilangan desimalnya yaitu 102. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini menunjukkan angka sebenarnya, angka desimal. Nah, di sini ya. Lanjut ke 1 volt. Gimana 1 volt? 1 volt. 1 volt. Nah, 1 volt di sini ada 11 11 11 00 11 11. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman dari praktikum kali ini yang sesuai dengan jobsheet. Nah, kemudian untuk permintaannya beda lagi, rangkaiannya kita beda lagi. Kalau di sini kita memakai seperti ini ya, ada voltase, kemudian ini ya hampir sama, akan tetapi kita menggunakan 3 LED. Nah, 3 LED ya teman-teman, 3 LED. Nah, seperti ini teman-teman, 3 LED. Nah, ini nggak perlu dihapus ini. Nah, 3 LED seperti ini. Nah, kita langsung masukkan saja file hexnya. File hex
Oh, di sini ternyata. Oh, benar di situ tadi. Highlights-nya langsung saja di OK dan di play. Nah, ini kondisi ketika 2,5 volt. Jadi yang menyala yaitu lampu kuning atau LED yang kuning. Kemudian ketika 3 volt, maka kondisinya akan menyala seperti ini, teman-teman. Nah, merah dan hijau. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi yang nyala yaitu merah dan hijau. Itu sesuai dengan perintah dari codingannya tadi, teman-teman. Gitu ya. Terus untuk yang terakhir yaitu klien meminta saya untuk yang ada sensor LDR-nya. Nah, ini dia sensor LDR di mana di sini untuk cahaya ya, sensor cahaya ya. Nah, kalian bisa cari pengertiannya sendiri di Google, banyak LDR itu apa, dan bisa dipelajari lebih lanjut ya teman-teman. Nah, langsung saja kita praktekkan. Tidak ada yang berbeda sebenarnya dari rangkaian job sheet, kemudian permintaan klien satu, kedua itu tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanyalah di ya kalau di sini itu variabel resistornya diganti dengan LDR. Nah, seperti itu. Bukan long distance relationship, itu beda lagi teman-teman. Jadi ini sensor teman-teman. Nah, oke, lanjut saja. Kita masuk ke permintaan kedua, debug, exe, dan file hex. Dan kita oke, langsung kita apply coba. Nah, ini mati ya, kondisi mati. Nah, kondisi mati, lampu atau LED merah ini akan menyala. Nah, kemudian kita coba redup. Redup apa yang menyala? Nah, lampu hijau yang menyala. Kemudian ketika terang kita bisa lihat nanti lampu kuning yang akan menyala. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah apa ya namanya? Analog to digital converter, di mana sinyal analog diubah menjadi sinyal digital. Nah, kalau di sini keluarannya berupa LED ya teman-teman. LED 1 2 3, kemudian kalau yang jobset tadi ada 8 LED. Nah, gitu teman-teman. Jadi oleh karena itu jobsit berjalan dengan lancar, kemudian permintaan klien berjalan dengan lancar, maka eh, presentasi pada malam hari ini telah selesai ya teman-teman. Bisa dikatakan presentasi. eh, Sekian dari saya, bila ada salah kata mau dimaafkan. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube saya, oke? Thank you.